kalah gitu ya. Karena kalau secara tools kan sudah sangat dibantu dengan teknologi, tapi common sense kita masih tetap berperan penting lah gitu ya dalam penggunaan tools statistik dan terutama dalam kesimpulannya seperti itu. Kemudian kita juga sudah mempelajari jenis-jenis sampling, kemudian jenis-jenis data seperti itu. Ada yang masih kurang jelas dipersilahkan. Untuk file LPS-nya sudah terlihat yang saya share. Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah jelas penjelasan terkait materi pengenalan statistika di minggu kemarin, barangkali kita mulai untuk pokok bahasan di pertemuan yang kedua sekarang. Jadi untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan dan data grafik, di mana harapannya kita bisa, terutama kalian ya, bisa memahami karakteristik data, mengetahui tentang distribusi frekuensi, mengetahui cara membuat grafik, mengetahui penyusunan grafik yang benar dan salah, seperti itu. Nanti kita metodenya, pertama saya akan upayakan paparan sejam ini, dari 7.35 sampai dan 8.35 barangkali ya, mudah-mudahan, karena pengalaman kemarin saya bisa memaparkan sekitar 1,5 jam, tapi mudah bisa 1 jam dengan harapan nanti kalian bisa mengerjakan soal selama sejam dari jam 8:30 sampai 9:30. Kemudian kita gabung lagi untuk membahas seperti itu, karena kalau untuk statistik memang memang perlu banyak latihan seperti itu. Baik ya, kita lanjut saja. Ini sudah berganti ke lecture slide kan ya? Atau belum? Iya Bu, udah. Sudah. Baik. Terima kasih. Nah, sebelumnya sudah membaca buku Triola chapter 2 dan lecture yang sudah saya sampaikan, karena kan materi saya sudah sampaikan semua ya, ditambah dengan buku dari Triola. Nah, sudah dibaca dulu sebelum kita mulai? Sebelumnya gitu, sebelum pertemuan ini? Sudah ya? Sudah coba dibaca? Iya, sudah ya, baik. Oke. Jadi, untuk pertemuan sekarang kita akan men-summary dan untuk materi kali ini adalah untuk men-summary dan membuat grafik dari data. Nah, itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama review dan preview, kemudian distribusi frekuensi, kemudian histogram, dan grafik statistik, serta critical thinking, yaitu grafik yang tidak baik gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk pertama kita akan mempreview
apa sih karakteristik penting dari suatu data, itu ada 5 setidaknya, yaitu center atau ukuran pusat, kemudian variasi, kemudian distribusi, outliers, dan time dan waktu gitu ya. Sebentar saya admit dulu. Nah, untuk saya itu adalah suatu nilai rata atau nilai yang representatif gitu ya, nilai yang mewakili gitu, yang menunjukkan apa data tengah gitu ya, data itu tengah-tengah data itu lokasinya di mana gitu. Jadi merupakan ukuran tengah dari suatu data lah gitu ya kalau center itu. Artinya sebagai contoh misalkan kita punya data 30 gitu ya seperti kan kumpulan kemarin itu kan macam-macam kan datanya. Nah, center ini artinya di mana sih mereka itu sebagian besar berkumpul gitu. Misalnya ada data 20 sampai 100, ternyata yang paling banyak itu 60-an gitu. Berarti dia data itu di tengah-tengah itu sekitar 60-an gitu. Karena data itu berkumpul di 60-an kan. Frekuensinya sebagian besar ada di angka 60-an sehingga kita bisa identifikasi bahwa ukuran atau nilai tengah data itu ada di 60-an yang tentu saja kita harus identifikasi tepatnya angkanya berapa. Nah, kalau untuk variasi itu adalah ukuran suatu ukuran dari jumlah dari suatu nilai gitu ya, ukuran suatu nilai di mana yang menunjukkan bahwa data itu bervariasi gitu. Jadi kan kalau kita mengumpulkan data ya, misalkan kayak kemarin gitu kalian 30 gitu ya kan itu bervariasi. Nah, ukuran variasinya itu kita bisa tentukan, kita bisa hitung, kita bisa tunjukkan dengan suatu angka, yaitu adalah dengan variasi itu, dengan varians ya kalau misalnya nanti dipelajari lebih lanjut. Nah, semakin besar angka, semakin dia bervariasi. Misalnya range-nya itu antara, misalnya ada suatu data range-nya antara 0 sampai 1000 atau yang satu lagi antara 0 sampai 100 gitu ya. Tentu saja variasinya itu akan lebih bervariasi untuk yang 0 sampai 1000 gitu. Karena itu terutama kalau kita asumsinya satuan ya datanya gitu. Nah, itu semakin data itu bervariasi, angka variasi pun semakin besar gitu, angka yang menunjukkan. Jadi kalau misalkan kita punya data homogen, misalkan kita punya data 60 semuanya 60 mau 100 data atau 1000 data, tapi datanya sama 60, maka variasinya akan 0. Tapi semakin dia misal ada 60 semua, tapi terus ada cuma satu data 70, dia akan semakin naik gitu. Ada lagi variasi lagi, nambah lagi yang beda, dia akan naik lagi angka variasinya seperti itu. Jadi variasi suatu data itu bisa diukur. Nah, yang ketiga itulah distribusi. Distribusi adalah suatu sifat ya atau bentuk dari sebaran data pada rentang nilai-nilai tertentu gitu. Jadi distribusi ini contohnya tadi ya normal. Nah, normal itu uniform itu salah satu distribusi data gitu. Ketika kita melihat data itu 60 semua atau jumlah frekuensi dari suatu data itu sama, misalkan kita ada data 60, 70, 80 dan itu frekuensi munculnya itu sama gitu. Nah, itu kita bisa namakan dengan uniform. Ada juga yang namanya normal, nanti kita akan jelaskan. Nanti akan kita pelajari itu ya, yaitu bell shape. Nah, kalau bell shape itu artinya terbalik ya. Nah, ada juga yang skewed itu artinya miring ke kiri atau miring ke kanan. Seperti itu. Nah, kalau yang keempat itu kita ada outliers. Outliers itu adalah nilai sampel yang terletak sangat jauh gitu ya. Yang angkanya itu pencilan lah gitu ya, jauh dari sebagian besar data yang ada gitu. Misalnya data-data yang ada itu sebagian besar ada di range 0 sampai 100 gitu kan. Tapi tiba-tiba ada satu data yang 10.000 gitu. Nah, itu kita bisa anggap dia sebagai pencilan. Tapi tentu saja pencilan ini juga ada ujinya juga sih, uji outliers gitu yang secara statistik itu dibuktikan bahwa ini memang ada outliers gitu. Untuk kita menentukan apa ini outliers atau bukan.
Kemudian waktu ya, karena kan yang namanya variabel itu kan berubah-ubah kan. Misalkan contohnya berat badan kita aja dari kecil gitu kan, dari kecil kita mungkin lahir 3 kilo, tapi kan seiring waktu kita makin naik makin naik. Nah, kalau itu dicatat sebagai suatu data, misalnya tahun 1983 saya masih 3 kilo gitu ya, sampai sekarang kita 54 gitu. Itu kan berubah-ubah kan. Nah, itulah yang namanya variabel itu berubah-ubah seiring dengan waktu. Ini nanti saya akan lanjut paparan saja. Kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan saja ya untuk menginterupsi gitu. Nah, ini distribusi frekuensi. Nah, konsep utamanya ini apa terkait dengan distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini adalah suatu suatu alat bantu lah ya, suatu alat bantu untuk untuk kita menyusun dan mensummary data gitu ya dalam suatu tabel gitu. Jadi kan kita biasanya data itu dalam bentuk list gitu ya, daftar gitu kan. Misalkan dari observasi 1 sampai observasi 10 30 gitu seperti yang kalian kumpulkan kemarin. Nah, kita bangun nih suatu tabel di mana kita berusaha untuk menyusun gitu ya, menyusun dalam bentuk yang lain. Nah, sedemikian hingga itu bisa membantu kita dalam memahami karakter data itu kan. Apakah itu ukuran, terutama dalam hal ini distribusinya sih, sebarannya seperti apa. Nah, jadi distribusi frekuensi ini bisa membantu kita, merupakan alat bantu kita gitu ya, untuk mengidentifikasi karakteristik data, dalam hal ini distribusi data. Apakah dia bell shape nanti bentuknya, atau dia uniform. Kalau uniform kan berarti kayak garis aja gitu ya, garis horizontal gitu. Terus apakah dia skewness gitu, miring ke kiri apa miring ke kanan. Nah, apa sih definisi dari distribusi frekuensi? Itu distribusi frekuensi itu menunjukkan, jadi suatu tabel gitu ya, yang menunjukkan bagaimana suatu dataset itu kita bagi-bagi ke dalam beberapa kategori atau kelas gitu, dan melis atau menyusun gitu ya, menyusun semua kategori itu beserta dengan jumlah atau frekuensi dari suatu nilai data pada setiap kategori. Gitu. Jadi intinya distribusi frekuensi itu merupakan suatu tabel yang mensandingkan gitu ya antara kategori data. Nanti kita akan kategorikan data dengan frekuensinya gitu. Frekuensi apa? Frekuensi data yang muncul dari rentang kelas atau kategori itu. Atau dalam ini kita sebut kelas saja, sudah sama saja sih. Nah, ini kita contohnya itu ada denyut nadi dari perempuan dan laki-laki ya, dalam beats per minute atau denyut per menit gitu ya. Nah, ini kan untuk females gitu kan, ini ada females terus ada males gitu ya. Nah, ini contoh data yang row-nya lah gitu ya, yang kita ambil gitu. Nah, jadi ketika kita coba susun nih distribusi frekuensi denyut nadi untuk perempuan. Nah, bisa jadi kita susunnya seperti ini. Jadi di sini pulse rate-nya itu kita susun dalam kelas-kelas ya, 60 sampai 69, 70 sampai 79, sampai dengan 120 sampai 109 gitu kan. Terus ternyata untuk kelas 60 sampai 69 ternyata ada 12 gitu, 70 sampai 79 ada 14. Ini kan diambil dari sini ya, kita hitung dari data ini kan. Nah, dari berdasarkan data denyut nadi wanita ini, nah kita lihat nih yang 60 sampai 69 ada berapa. Nah, berdasarkan ini ternyata ada 12 yang nilainya itu antara 60 sampai 69. Begitu pula dengan 70 sampai 79 gitu ya, itu berdasarkan data yang sebelumnya itu. Nah, sekarang definisi dari dari komponen-komponen yang ada dalam distribusi frekuensi itu. Yang pertama itu ada yang namanya lower class limits. Nah, lower class limits itu adalah angka terkecil atau angka terkecil yang sungguhnya bisa menjadi bagian dari kelas yang lain, karena kan dalam penentuan kelas ini itu kan tergantung kita. Jadi sebetulnya angka-angka itu masih memungkinkan
itu sangat fleksibel gitu, tergantung dari penyusun distribusi frekuensi itu gitu. Kalau misalnya ini kan kebetulan 60 sampai 69. Tapi misalnya kita maunya hanya misalkan 69 ini kan berarti kelas 1 ya. Dan itu tapi kita misalnya range-nya itu kita tentukan 60 sampai 65. Akhirnya kan 69 itu nggak masuk ke kelas 1 kan, tapi masuk kelas 2. Jadi memang ini sangat fleksibel. Si angka-angka ini berada dalam kelas mana tergantung si penentu kelas itu sendiri, yaitu peneliti itu sendiri gitu kan. Nah, dalam hal ini untuk lower class limits yang dimaksud itu adalah pokoknya dia angka terkecilnya dari suatu kelas gitu ya. Dalam hal ini dia adalah 60, 70, 80 sampai 120. Nah, itu angka tersebut merupakan lower class limits. Sebentar saya edit dulu ya, teman-teman yang masuk. Nah, selanjutnya selain lower class limits ada juga upper class limits. Nah, itu kalau yang lower class limit itu adalah yang terendah, angka terendah, sementara upper class limits adalah angka yang tertingginya. Yang seperti tadi juga sama, sesungguhnya dia bisa saja masuk ke kelas manapun gitu ya, tergantung kita menyusun distribusi frekuensi tersebut. Nah, dalam hal ini yang menjadi upper class limits untuk kategori denyut nadi wanita itu adalah 69, 79 sampai dengan 109. Masih jelas ya. Nah, selanjutnya dalam distribusi frekuensi ada juga yang dinamakan dengan class boundaries. Nah, class boundaries ini apa? Itu adalah angka-angka yang digunakan untuk sebagai pemisah daripada kelas-kelas itu. Tapi tanpa celah created by class limits itu tanpa ada celah. Jadi maksudnya gini, kan antara kelas 1 dan kelas 2 ya. Kelas 1 kan 60 sampai 69. Kelas 2 70 sampai 79. Nah, di antara 69 dan 70 kan upper limit dari kelas 1 kan 69, lower class limit dari kelas 2 itu 70. Nah, itu kan ada gap ya antara 69 dan 70, itu gapnya berapa? 1 misalnya gitu ya. Nah, si class boundaries ini adalah untuk mengisi gap itulah gitu. Jadi akhirnya class boundaries yang ditentukan adalah 69,5, ini tengah-tengah gitu antara 69 dan 70. Dia itu kayak mengisi gapnya sedemikian hingga jadi biar nggak ada gap gitu. Seperti itu. Nah, untuk 59,5 itu artinya adalah class boundaries untuk kelas 1 ya, untuk kategori yang 60 sampai 69 dengan kelas sebelumnya kita tidak identifikasi sesungguhnya. Nah, kalau 69,5 itu kelas boundaries dari kelas 2. 79,5 kelas boundaries dari kelas 2 dan kelas 3. Seterusnya, seperti itu. Nah, kalau 129,5 ini adalah kelas boundaries dari kelas terakhir, yaitu kelas 7 dengan kelas 8 kalau ada gitu ya, tapi kan kelas 8 kita tidak tentukan. Jadi dia kelas boundaries yang tertinggi lah gitu, si 129,5 dari kelas-kelas yang kita tentukan ini gitu. Sementara 59,5 itu adalah kelas boundaries yang terendah. Seperti itu. Nah, selain ada lower class limit, upper class limit, class boundaries, di distribusi frekuensi kita juga ada class midpoints. Itu adalah angka-angka yang berada di tengah suatu rentang ya, suatu kelas gitu. Dan cara penghitungannya adalah dengan menjumlahkan antara lower class limit dengan upper class limit dibagi dengan 2. Jadi kalau dalam hal kelas 1 gitu ya, untuk kelas 1 60 sampai 69 itu kita bisa dapatkan class midpoints itu dengan cara menjumlahkan 60 tambah 69 dibagi 2. Untuk kelas 2 berarti 70 ditambah 79 dibagi dengan 2 sampai seterusnya ya, sampai kelas terakhir 120 tambah 129 dibagi 2. Seperti itu. Nah, untuk class width, lebar kelas itu pengertiannya adalah gap atau perbedaan ya antara dua lower class limit yang berurutan gitu, atau bisa juga dihitung dengan pengurangan antara dua lower class boundaries gitu. Kita pakai lower class limit saja biar mudah. Berarti untuk menghitung class width hati-hati, itu bukan 69 dikurangi 20. Lebar kelas itu bukan diukur dengan kalau 69 kurangi 60 kan sama dengan 9. Nah, itu tidak dengan cara seperti itu kita menghitung class width itu. Tapi dengan cara mengurangkan
lower class limitnya. Nah, contohnya untuk untuk kelas 1 dan kelas 2 kan lower class limit untuk kelas 2 70. Lower class limit untuk kelas 1 60. Berarti lebar kelas itu pengurangan dari 70 dan 60 sama dengan 10. Nah, untuk yang kelas 2 dan ketiga itu juga sama 80 dikurang 10 sampai seterusnya 120 kurang 10 gitu. Jadi hati-hati jangan langsung mengurangkan dalam rentang suatu kelas gitu ya, karena itu tidak dengan cara seperti itu penghitungannya. Nah, kenapa kita harus membangun distribusi frekuensi? Nah, ini diharapkan agar kumpulan data yang besar gitu, yang banyak itu bisa disamerikan, jadi bisa tersusun gitu. Terus kita juga tidak hanya semata untuk menyusun. Kenapa harus disusun? Karena dengan cara disusun itu kita juga bisa menganalisis dari sifat suatu data. Kemudian dengan cara menyusun juga kita bisa mendapatkan suatu dasar gitu ya, suatu basis untuk membangun grafik-grafik yang kita perlukan, grafik penting yang kita perlukan, seperti itu. Jadi itu kenapa kita itu menyusun distribusi frekuensi. Nah, ini adalah step-step dalam membangun suatu distribusi frekuensi. Nah, yang pertama, kita menentukan jumlah kelasnya. Biasanya antara 5 dan 20. Kemudian yang kedua, kita menghitung lebar kelas. Itu di roundup ya. Berarti sebaiknya memang dibulatkan ke atas ya. Nah, untuk lebar kelas ini itu kita bisa dapatkan dari maximum value dikurangin minimum value dibagi number of classes gitu ya. Kalau dalam contoh sebelumnya, nah ini berarti maksimum value-nya 124 ya, ini 124, minimum value-nya 60. Ini berarti kita bisa menghitung lebar kelas itu dari 124 dikurang 60 dibagi dengan jumlah kelas. Misalkan yang kita tentukan jumlah kelasnya 5, berarti 124 dikurangi 60 dibagi 5, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian memperoleh data yang sifatnya desimal, berarti kalian bisa membulatkan ke atas, seperti itu. Misalnya 18,5 berarti menjadi 20 gitu untuk lebar kelasnya. Adapun untuk angka ketiga, kita tentukan starting point, gitu kan, poin awalnya berapa gitu ya. Nah, kita bisa memilih data minimumnya, itu angka minimumnya gitu. Misalkan dalam hal contoh tadi kan angka minimumnya 60, ya sudah kita tentukan 60 sebagai data minimum gitu kan. Atau kalau misalnya data minimumnya misalnya 63 atau 67 gitu ya. Nah, itu kan nggak nyaman ya, misalnya nggak enak gitu kita bikin distribusi frekuensinya. Nah, itu kita bisa pilih data yang enak gitu ya, dalam hal ini data yang kira-kira enak, yang enak lah gitu, kayak 60 atau 65 gitu kan, itu lebih enak kan. Nah, kita bisa pilih angka yang di bawah minimum data kita gitu, data minimum kita, misalkan data minimum kita 63. Nah, daripada kita memilih 63 sebagai starting point, karena kan nanti kan kalau misalkan 63 nih ya, dengan lebarnya taruhlah 10, jadi kan yang sini ke bawahnya 73 gitu kan, 83, terus nanti 63 sampai 72 gitu kan, rasanya kan nggak enak ya, nggak genap gitu. Nah, kita bisa pilih di bawah 63, misalkan 60 gitu. Tapi di bawahnya gitu ya. Kemudian yang langkah keempat, kita menentukan lower class limit yang pertama dan dan lebar kelasnya ya, class width-nya gitu. Jadi kita mengelis lah, misalkan kalau misalkan data pertamanya 60 gitu ya. Terus kita sudah tentukan nih class width-nya ada class width-nya ada 10, ada 10, class width-nya 10 gitu ya. Berarti kita list dulu nih 60 tambah 10, 70, kita list dulu semua lower class limit-nya. Jadi langkah keempat itu kita list lower class limit. Nanti untuk upper class limit-nya itu mengikuti di step kelima. Jadi setelah kita menentukan lower class limit di tahap keempat, baru kita bisa menentukan upper class limit di tahap selanjutnya, di tahap kelima. Seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan kelas-kelas, artinya kan setelah kita bisa menyusun upper class limit, kita sudah mendapatkan kelas-kelas.
Misalnya tadi kan contohnya 5 kelas misalnya gitu ya, baru kita bisa menentukan frekuensi dari masing-masing kelas itu. Dengan cara tally mark juga bisa, dengan cara tally ya. Nah, yang barusan itu kan kita bicara tentang distribusi frekuensi. Nah, untuk selanjutnya itu kita ada juga distribusi frekuensi relatif. Nah, untuk distribusi frekuensi relatif ini kita mengganti frekuensi kelas itu dengan frekuensi relatif, yaitu proporsi, atau dengan frekuensi dalam persen gitu ya, persentase gitu. Nah, untuk relatif frekuensi itu kita ukurnya dengan cara membagi antara kelas frekuensi, jadi frekuensi suatu kelas gitu ya, dengan total seluruh frekuensi. Adapun untuk percentage frekuensi itu kita membagi antara kelas frekuensi dibagi dengan total seluruh frekuensi dikalikan dengan 100%. Kita dapatkan angka persen. Nah, kalau yang tabel yang sebelah kiri ini kan tadi menunjukkan distribusi frekuensi. Artinya setiap kategori itu disandingkan dengan frekuensinya ya. Nah, untuk yang sebelah kanan itu merupakan distribusi frekuensi dalam persen kan, relatif yang dalam persen gitu. Nah, untuk 30% ini, nah ini kan berarti dia didapat dari 12 dibagi dengan 40. 40 itu adalah total dari seluruh frekuensi yang ada dalam distribusi frekuensi, yaitu 40, jadi 12 dibagi 40 dikali 100%, kita dapat 30%. Demikian seterusnya, ini kan 0, berarti kan 0 dibagi 40, 0, dikali 100% menjadi 0, seperti itu. Baik. Nah, selain relatif distribusi frekuensi, kita juga ada distribusi frekuensi yang kumulatif, artinya bersifat akumulasi gitu ya. Nah, dalam distribusi frekuensi kumulatif ini, kita bisa susun seperti di tabel yang di sebelah kanan gitu ya. Jadi kita bisa mengkategorikan pulse rate itu, denyut nadi itu dengan kurang dari 70, kurang dari 80, kurang dari 90, sampai dan kurang dari 130. Nah, itu kita dalam mengisi data-data kelas ini, itu adalah dengan cara mengakumulasikan angka-angka frekuensi. Nah, untuk yang less than 70 itu berapa? Oh, berarti kan kelas 1 saja kan cakupannya, oh ya ada 12. Kemudian untuk yang kurang dari 80 itu berapa? Berarti cakupannya ada di kelas 1 dan kelas 2. Berarti 12 ditambah 14 sama dengan 26. Seterusnya juga 130 ini kan artinya berarti jumlah angka-angka atau data-data yang berada di angkanya itu berada di bawah 130. Berarti kan mencakup seluruh kelas yang ada dalam distribusi frekuensi, artinya kita tinggal menjumlahkan dari 40. Dan ini 40 ini kan merupakan memang total dari frekuensi dari distribusi frekuensi yang kita punya. Untuk denyut nadi perempuan ya. Nah, ini, jadi kita punya 3 jenis tabel frekuensi. Yang pertama, ini adalah distribusi frekuensi biasa. Nah, yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif, gitu. Nah, jadi kan nanti kita itu kalau dalam melakukan analisis statistika ya, itu banyak sekali teknik-teknik atau metode statistik yang mengasumsikan atau mensyaratkan kita itu memiliki data yang memiliki distribusi normal gitu. Jadi, dan kata lain, kalau data kita tidak memiliki suatu distribusi yang normal, nah alat itu tidak bisa digunakan gitu. Makanya karena itu identifikasi dari distribusi itu menjadi penting dalam hal kita juga mengidentifikasi metode yang tepat seperti itu. Karena untuk distribusi normal ini, ketika data kita tidak memiliki distribusi normal, itu ada solusinya gitu untuk menjadikan data kita menjadi normal gitu. Sebagai contoh, boleh jadi kenapa dia tidak berdistribusi normal itu barangkali karena datanya terlalu sedikit. Karena memang kecenderungannya semakin besar data, semakin banyak data itu. Nah, semakin banyak sampel yang kita kumpulkan, nah itu kecenderungannya memang data itu akan memiliki distribusi normal gitu.
semakin besar sampel. Tapi kembali lagi ya, dengan catatan cara pengumpulan datanya dengan random gitu. Jadi ketika kita punya data dan itu dikumpulkan secara random, nah semakin banyaknya sampel itu semakin bagus gitu. Data itu akan semakin berdistribusi normal gitu. Nah, apa sih distribusi normal itu gitu ya? Nah, karakteristik daripada distribusi normal itu dia memiliki bentuk seperti lonceng gitu ya. Seperti lonceng atau terbalik lah gitu. Itu adalah salah satu. Jadi frekuensi itu, misalkan kita sudah menyusun distribusi frekuensi ya, jadi frekuensi itu dimulai dari angka yang rendah gitu ya, sedikit dulu gitu ya, frekuensinya sedikit, kemudian dia meningkat sampai ke sampai ke maksimum gitu ya, frekuensi yang paling tinggi, dan kemudian dia turun ke frekuensi yang lebih rendah gitu. Jadi dia naik dulu gitu ya, si frekuensinya itu dari kategori 1 ke kategori 2 gitu, dia frekuensinya semakin tinggi sampai titik maksimum dan turun lagi. Makanya dia bentuknya seperti lonceng atau U terbalik gitu ya. Tapi tidak U juga sih, memang lonceng ya, karena dia punya kayak dia punya kayak ekor gitu ya, kayak til gitu. Jadi nggak, kalau U kan titik hanya gitu saja gitu, tapi ini lebih ke lonceng memang. Kemudian distribusinya juga cenderung simetrik gitu ya. Jadi ketika misalkan simetrik itu artinya kan kita punya sisi kiri, sisi kanan itu cenderung simetrik lah, sama bentuknya gitu. Mirroring gitu ya, kayak cermin. Nah, gaps. Jadi ketika itu kan ketika distribusi normal kan seperti bell terbalik. Nah, ketika kita mendapati dia malah sebaliknya, dia malah seperti U, huruf U. Kan kalau misalnya normal itu harus U terbalik. Tapi ini beneran seperti U, artinya kelas 1 itu memiliki frekuensi maksimum dan kelas terakhir itu memiliki frekuensi yang maksimum. Jadi maksimumnya itu ada di 2 kelas, kelas awal dan kelas akhir misalnya. Itu kan ada gap kan di situ. Nah, itu kalau kita punya data seperti itu kecenderungannya dia berasal dari 2 populasi yang berbeda gitu. Karena kalau misalkan dia dari satu dari satu populasi, kecenderungannya seperti U terbalik itu kan. Tapi tentu saja data dari 2 populasi yang berbeda. Jadi kan gini, kita kan bisa menyimpulkan bahwa ketika ada gaps dari distribusi data gitu ya, ketika data itu berbentuk U gitu ya, itu kita bisa simpulkan bahwa dia memiliki dia kemungkinan berasal dari 2 populasi yang berbeda. Tapi ketika dibalik kita punya 2 populasi yang berbeda, nah belum tentu datanya tuh menunjukkan seperti U gitu. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebaliknya bahwa data dari 2 populasi yang berbeda itu pasti bentuknya U, pasti ada gap, itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita ada data, kita ada distribusi frekuensi yang menunjukkan U terbalik, nah itu kita bisa simpulkan bahwa berasal dari populasi yang berbeda, seperti itu. Jadi untuk bagian ini kita sudah membahas karakteristik penting ya dari data, yaitu tadi center, variasi, distribusi, outlier, sama satu lagi waktu gitu ya. Kemudian kita sudah mempelajari distribusi frekuensi, kemudian prosedur bagaimana membangun distribusi frekuensi, kemudian kita juga sudah membahas distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Selanjutnya kita lanjut ke histogram. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Baik. Nah, histogram itu adalah suatu alat visual gitu ya, yang kita bisa gunakan, yang bisa bantu kita gitu ya untuk menganalisis bentuk dari distribusi suatu data gitu. Itulah histogram. Nah, histogram ini terdiri dari bar atau kotak-kotak lah ya, yang lebarnya itu sama, kemudian rapat gitu tanpa gap gitu. Nah, untuk horizontalnya itu menunjukkan kelas dari data kita. Kelas tadi kan ada kelas-kelas itu kan 1 sampai 5. Nah, itu sebagai horizontal scales-nya. Jadi suatu angka data kuantitas dari suatu kelas lah, itu bisa nanti saya jelaskan ya. Dan kalau untuk vertikalnya, untuk aksis vertikalnya itu menunjukkan frekuensi. Nah, jadi tinggi dari suatu bars atau kotak gitu ya dalam histogram ini itu menunjukkan nilai angka frekuensi.
gitu. Bukan angka sesungguhnya, tapi frekuensinya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kan kita punya distribusi frekuensi ya di sini. Nah, saya tanya untuk tabel histogram, untuk grafik histogram yang sebelah kanan, itu dia menggunakan apa ya sebagai angka, sebagai aksis horizontalnya? Ada yang bisa menjawab? Apakah menggunakan lower class limit atau lower class boundaries? Atau upper class limit? Kenapa? Boundaries, Bu. Ya, betul. Class boundaries. Ya, jadi untuk dalam kasus ini dia menggunakan class boundaries ya 59,5 gitu. Nah 59,5 ini kan 0 ya frekuensinya. Dia kan nggak ada nih di kelas kita. Di data kita, makanya dia 0, frekuensinya 0. Adapun untuk 69,5 coba kita tarik berapa frekuensinya antara 595 dengan 59,5 itu adalah 12. Ini kan frekuensi kelas pertama. Nah, antara 69,5 dengan 79,5 artinya itu kelas kedua. Nah, itu frekuensinya adalah ini, itu adalah 14. Nah, kalau ini kenapa nggak ada barnya? Nah, ini kan antara 109,5 dengan 119,5 itu frekuensinya kan 0. Maka dia di sini tidak ada bar. Seperti itu. Nah, untuk kelas ke berapa ini ya? Kelas kelima, keempat, kelima, dan ketujuh. Nah, dia sama kan? Tinggi barnya. Karena apa? Karena frekuensinya dia sama, yaitu 1. Seperti itu. Jadi, untuk dalam kasus ini, rata-rata denyut nadinya itu diukur dari ditunjukkan dengan ini ya, dengan class boundaries betul, dan vertikalnya adalah frekuensi itu kemunculannya gitu. Untuk skala horizontal itu bisa diberikan label dengan bisa class boundaries. Nah, itu kan sebagai contoh tadi itu, dan class boundaries bisa pula dengan class midpoints dan bisa pula dengan lower class limits. Tapi untuk lower class limits itu bisa ada small error ya, bisa ada error gitu. Karena apa? Karena kan histogram itu harus rapat kan, tidak ada gap. Sementara seperti yang tadi kita lihat gitu ya. Nah, ini dalam ini itu kan antara lower class limit itu kan ada gap kan, ada rentangnya itu gitu. Dia tuh nggak rapet gitu. Misalkan kita di sini 60 70. Nah, nanti kan kita 60 70 itu kita akan misalnya di 12, tapi ini 60 sampai 70 sebenarnya 70 itu nggak masuk ke 60 sampai 69. Berarti kan akan ada sedikit misleading gitu. Kalau kita menggunakan lower class limits. Karena itu untuk horizontal scale untuk histogram sebaiknya menggunakan class boundary saja atau class midpoints. Sementara untuk vertical scale untuk histogram itu kita gunakan class frequencies gitu. Frekuensi kelas ya. Nah, ini untuk yang histogram untuk relatif histogram frekuensi relatif. Ini sama prinsipnya, kita bisa pakai untuk horizontal axis-nya kita bisa pakai class boundaries dalam hal ini, tapi untuk vertical axis-nya pakai frekuensi relatif gitu ya, bisa 10%, 20%, atau 30%, atau bahkan 0 gitu ya. Seperti itu. Ini prinsipnya relatif sama, cuman yang beda hanya vertical axis saja. Jadi kembali lagi kita harus kritis gitu ya dalam menginterpretasi histogram, bahwa tujuannya itu tidak hanya sesederhana bahwa kita sudah menyusun histogram saja, tapi tujuannya itu lebih ke arah kita ingin mengerti ya sesuatu tentang data seperti itu. Nah, ketika kita menyusun histogram dan dia ternyata punya bentuk seperti bel, maka maka kita bisa bilang, oh ini cenderung memiliki distribusi normal gitu. Ketika histogram itu menunjukkan suatu bentuk seperti lonceng atau terbalik tadi. Jadi karakteristik dari bell shape ini atau seperti lonceng ini ya, itu frekuensinya itu naik terus sampai dengan maksimum dan kemudian menurun. Dan kemudian selain itu dia juga harus cenderung simetri gitu ya, antara bagian kiri dari
histogram dengan bagian kanan dari grafik gitu ya harus seperti cermin. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalau kita tarik garis ya, seperti ini, dia kan seperti U terbalik nih, seperti lonceng, seperti itu. Dan ini juga relatif mirroring lah. Jadi untuk kelas, ini kan maksimumnya ada di sini, ada 324. Nah, untuk yang sebelum 324 itu kan frekuensinya 178. Setelah itu kan 251. Nah, ini relatif bisa kita bilang mirroring, nggak tiba-tiba jelek gitu, ini 0 gitu. Di 178 itu bukan 178 tapi 0. Itu kita nggak bisa dia bilang itu sebagai bell shape. Tapi ini kecenderungannya kan kita sudah lihat di patternnya. 10, 64 semakin naik, dari frekuensinya semakin naik, dan seiring dengan kelas gitu ya, naik sampai dengan maksimum kemudian turun. Nah, ini kita bisa asumsikan ya bahwa data ini cenderung memiliki distribusi yang normal. Tapi ini pakai cenderung kenapa? Karena kan enggak yang simetris banget gitu. Tiba-tiba yang kelas 3-nya ini 51 juga. Kelas idealnya kan seperti itu kan. Ketika ini kelas 1-nya 10, berarti kelas terakhirnya juga misalkan 10 juga. Idealnya kan seperti itu. Ini 64, ini 64 juga. Jadi betul-betul gitu kayak cermin. Tapi kan nggak seperti itu gitu kenyataannya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kalau sudah seperti ini sih kita sudah bisa bilang gitu bahwa dia cenderung memiliki distribusi normal. Tuh. Jadi pada bagian ini kita sudah mendiskusikan tentang histogram dan histogram frekuensi relatif yang sebetulnya perbedaannya hanya di vertical axis saja ya. Vertical axisnya kalau histogram biasa kan frekuensi, sementara kalau histogram frekuensi relatif itu bisa persen gitu kan. Nah, ini adalah grafik-grafik lain ya. Gitu. Nah, untuk bagian ini kita akan bahas jenis-jenis grafik statistik yang lain gitu. Jadi tujuannya adalah kita untuk mengidentifikasi grafik apa sih yang paling cocok untuk mewakili suatu data gitu ya, dataset gitu. Dan dalam hal ini yang paling penting adalah grafik itu harus secara efektif gitu ya menunjukkan karakteristik yang penting dalam suatu data gitulah. Intinya kan kita tujuannya ingin memahami data ini apa gitu, distribusinya apa gitu ya. Nah, itu kita kan memiliki berbagai macam pilihan jenis grafik gitu. Nah, kita yang harus pandai dalam menentukan grafik mana nih yang cocok dengan tujuan kita. Nah, ini ada yang dinamakan polygon frekuensi. Nah, dia itu menggunakan untuk polygon itu menggunakan garis ya. Menggunakan garis. Kalau tadi kan histogram menggunakan bar atau kotak-kotak gitu. Nah, ini menggunakan garis yang menghubung-hubungkan poin-poin lah gitu ya. Di atas midpoint. Nah, untuk polygon frekuensi ini untuk horizontalnya dia menggunakan midpoint. Nah, midpoint yang contoh dari distribusi frekuensi yang denyut nadi perempuan itu kan terdiri dari 64,5, 74,5 sampai 104,5. Nah, kita susun dulu nih horizontalnya, berarti kita dari midpoint. Nah, setelah itu masing-masing midpoint itu kita tarik kita tentukan titiknya. Nah, titiknya itu merepresentasikan adalah frekuensi dari kelas di mana midpoint itu berada gitu. Nah, untuk 64,5 kan sebetulnya tadi ada di kelas 1 ya, 60 sampai 69. Nah, dia kan tadi kita tahu nih frekuensinya 12. Ya sudah, berarti titik ini adalah 12. Nah, untuk 74,5 itu kan tadi kelasnya itu 70 sampai 79. Itu frekuensinya 14 ya. Berarti ini 14. Nah, ini kan untuk 114,5 0 nih. Nah, ini 0, sementara ini 1 semua. Gitu. Nah, itu adalah untuk sebetulnya sih ini mirip lah ya dengan ini agak beda sih kalau berdasarkan polygon ini kan dia tidak terlalu bell shape ya, dia ada tailnya gitu. Nah, itu bisa jadi dia lebih ke skewness-nya ke kanan gitu. Jadi kalau skewness itu kan terbalik ya antara kanan atau kiri gitu. Kalau misalkan dia ada di kiri kayak gini, kita bilangnya skewness-nya ke kanan malah gitu. Nah, kita itu bisa menggunakan polygon frekuensi relatif untuk untuk membandingkan antara dua data gitu ya, dua dataset. Nah, kalau berdasarkan polygon frekuensi relatif ini kan ada laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu menjawab
denyut nadi siapa yang cenderung lebih rendah? Apakah denyut nadi laki-laki atau perempuan? Kalau melihat dari relatif frekuensi poligon ini. Ada yang bisa bantu jawab? Laki-laki, Kenapa? soalnya itunya lebih apa ya? Lebih memuncak gitu. Lebih memuncak? Lebih Lebih memuncak curam, Bu. gimana? Lebih curam turunnya. Lebih curam Iya. ke lebih curamnya gimana? Ada bisa di ini lagi? Bisa ditambahkan? Lebih curam, betul lebih curam. Lebih curam apa? Itunya, Bu. Apanya? Frekuensinya. Frekuensi untuk Laki-laki. laki-laki, untuk denyut nadinya gimana? Denyut nadinya Kecil, iya. rendah, ya. Iya. Iya, betul. Jadi kan dia itu lebih curam ya, lebih curam, dan lebih curamnya itu di denyut nadi yang lebih rendah kan, di sekitar 64,5 ini. Sementara kalau di wanita itu dia banyaknya berkumpul di sekitar berapa nih? 74,5. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa laki-laki cenderung memiliki denyut nadi yang lebih rendah gitu ya. Kalau dari grafik ini. Nah, OJIF ya, ini yang selanjutnya itu adalah grafik garis juga. Nah, ini menunjukkan ini frekuensi kumulatif kalau untuk OJIF ini. OJIF kali ya. Nah, untuk horizontalnya sendiri dia juga bisa pakai class class boundaries juga. Tapi untuk grafiknya itu menunjukkan kumulatif frekuensi. Nah, seperti ini kan untuk 69,5 kan untuk untuk kelas 1 ya, dia 12. Kemudian 79,5 kelas 2 dia 12 tambah 14 26. Jadi di sini titik ini tuh menunjukkan bahwa 26 dari angka-angka dalam data kita itu kurang dari 79,5. Seperti itu. Dia pakai class boundaries, betul. Nah, kalau dot plot ini itu adalah grafik di mana setiap grafik yang setiap nilai angka datanya itu ya, itu di plotnya itu sebagai dot gitu. Di berdasar dan jadi skala angka gitu dengan pada suatu skala angka. Nah, kalau tadi kan kita kita punya data pulse rate female kan nilai minimumnya 60, nilai maksimumnya 124, nih ada 1 nih 124. Nah, sudah kita yang 60-an ada berapa? Berarti ini 60 sampai 64 barangkali ya, 60-an ada berapa? 65-an ada berapa gitu. Seperti itu. Ini ada 3 ya, coba kita cek ya. Ini halaman berapa? 39. Nah, kan ini 60. Kan ada 60, ada 64. 64 tuh ada berapa? 60 ada berapa? Oh, 60 ada 3. Ya, berarti angka 60 ada 3. Terus 64 nih, angkanya 60 sini 64 ada 4 gitu. Jadi benar-benar real angkanya ada berapa. Gitu. Kita plotkan 104 kan ada 1 gitu. Tapi jadikan dot-dot gitu. Kalau untuk dot plot, titik-titik gitu. Nah, ini ada lagi stem plot. Nah, untuk stem plot itu jadi data kuantitatif itu memisahkan ya setiap data itu menjadi 2 bagian. Jadi kita kan ada data 60, ada data 61. Nah, setiap data itu dipecah gitu. Kalau 60 antara 6 sama 0-nya kita pecah. Kalau 64 berarti 6 sama 4-nya kita pecah gitu. Jadi kayak memisahkan ya, setiap angka itu menjadi 2 bagian. Itulah stem plot. Nah, untuk stem itu yang paling kiri, angka yang paling kiri misalkan 60 berarti stemnya 6. Nah, untuk the leaf-nya
itu adalah yang paling kanan. Kalau kita punya data 60, berarti 6-nya kita taruh di sebelah kiri sebagai stem. Kalau 0-nya berarti kita taruh di sebelah kanan sebagai leaf-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, stem-nya itu berarti kita kan tadi datanya 60 sampai 104. Berarti kan untuk stemnya itu ada 6, berarti 60-an, ada 7, 70-an, 8, 80-an sampai 12 120-an. Kemudian kita ya sudah kita tally saja. Berarti ini data 0 0 0 gitu kan, 4 4 4. Berarti ini ada 60-nya ada 3, 64-nya ada 4, 68-nya ada 5 gitu. 7 ini yang 70-an, berarti 72-nya ada berapa duanya kita hitung. Berarti 72 ada sekian, 76 ada sekian. Ini 8 80-an. Jadi ini, dan ini juga bisa membantu untuk kita dalam mengidentifikasi distribusi. Tapi dia bisa mempertahankan angka sesungguhnya. Kalau tadi kan histogram kan dia frekuensi saja gitu ya, angka frekuensi. Tapi kalau ini menggunakan data real gitu. Tapi dengan data real pun kita dengan stem and leaf ini kita bisa juga membantu kita juga gitu dalam menentukan apa dia bell shape apa enggak gitu. Nah, kalau yang bar graph kita itu menggunakan bars atau kotak-kotak ya dengan lebar yang sama itu untuk menunjukkan frekuensi suatu kategori, suatu data kategori atau kualitatif gitu, kategori data kualitatif gitu. Jadi vertical scale-nya atau ya y-axis ya, y-axis y-nya itu menunjukkan frekuensi relatif atau frekuensi. Tapi untuk horizontalnya, horizontal scale-nya itu menunjukkan kategori yang berbeda dari kualitatif data. Sementara kalau multiple bar graph itu artinya dia memiliki setidaknya dua set gitu ya, dua kumpulan, dua set dari bar-bar itu gitu. Misalkan kita punya data laki-laki, nanti kita contohnya selanjutnya. Nah, ini contohnya, ini artinya multiple bar graph di mana kita ingin menunjukkan median income dari laki-laki dan perempuan. Yang biru itu adalah median income dari laki-laki. Jadi ini adalah multiple graph. Ini adalah bar graph yang pertama ada yang biru itu untuk laki-laki, dan bar graph yang kedua itu adalah graph untuk perempuan seperti itu. Nah, ini menunjukkan median income-nya. Ini adalah multiple bar graph. Nah, kalau untuk Pareto chart ini adalah grafik kotak gitu ya, grafik bar gitu ya untuk data kualitatif di mana dia sudah disusun gitu, sudah diurutkan dari yang sesuai dengan urutan dari frekuensi gitu. Dari yang paling tinggi ke paling rendah seperti itu. Nah, untuk kualitatif data juga. Nah, untuk pie chart itu adalah grafik yang menunjukkan data kualitatif juga gitu ya sebagai slice gitu, sebagai bagian-bagian gitu. Nah, ukuran dari slice atau bagian dari pie chart ini itu menunjukkan proporsi daripada frekuensi. Nah, misalnya kalau networking, misalnya kita punya data-data networking, terus ini apa ya konteksnya? Barangkali ini di mana Anda mendapatkan pekerjaan gitu ya, informasi yang didapat dari pekerjaan itu dari mana? Misalkan dari networking. Nah, kalau sebesar ini kan barangkali ya ini lebih dari 50% yang pasti, mungkin sekitar 60% untuk networking. Oh, data 60% nih, proporsi kan, ini juga proporsi. Kalau yang hijau ini barangkali sekitar 20% gitu. Oh, dari iklan koran gitu. Itu menunjukkan proporsi kalau untuk pie chart. Nah, untuk scatter plot itu plot, kita memplotkan antara dua variabel gitu kan, di mana satu variabel sebagai horizontal dan satu variabel sebagai vertikalnya gitu ya. Nah, nanti data sebaran ini nih dalam scatter plot ini itu kita bisa membantu kita dalam menentukan apakah ada korelasi atau hubungan antara dua variabel itu. Nah, kalau dalam contoh antara chirps per menit ini ya dengan temperatur lah, ini variabel apa gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat data seperti ini berarti kita bisa mengindikasikan gitu ya bahwa semakin besar chirps per menit maka semakin besar juga temperatur. Artinya ada kecenderungannya ada hubungan lah di antara dua variabel itu. Seperti itu kalau kita melihat data. Tapi kalau kita melihat datanya acak-acak saja,
nggak beraturan gitu, nggak kelihatan ada tren naiknya apa tren turunnya, yaitu kita bisa bilang mereka mungkin tidak memiliki hubungan gitu ya. Nah, kalau time series ini adalah grafik untuk time series. Jadi kita memiliki data nih x axisnya itu horizontal axisnya itu kan tahun, kemudian untuk yang vertikalnya itu adalah suatu variabel gitu ya. Nah, ketika kita melihat grafik seperti ini, maka kita juga bisa menyimpulkan ya bahwa ada indikasi bahwa data ini cenderung naik, cenderung memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun, seperti itu. Jadi ini untuk bisa menunjukkan suatu tren gitu ya, dari tahun ke tahun perkembangannya seperti apa meningkat atau menurun. Nah, beberapa prinsip penting ya. Jadi yang pertama itu kalau datanya kecil, sekitar 20 angka atau lebih kecil, itu sebaiknya menggunakan tabel daripada grafik gitu. Terus data grafik juga harus fokus pada karakteristik data, bukan pada hal-hal lain lah yang akhirnya tuh misleading gitu. Pokoknya kita boleh gitu membuat suatu grafik data yang bagus, tapi bagus dalam hal ini harus mendukung daripada karakteristik data dan bukan malah membulurkannya. Jadi intinya jangan merusak data lah gitu ya. Jangan sampai karakteristik itu malah tidak terlihat lah. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, ini masih sama ya kayak seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau pakai suatu gambar, misalkan kita mau pakai gambar untuk menunjukkan jumlah penumpang suatu pesawat, kita pakai gambar pesawatnya misalnya. Nah, semakin besar pesawat berarti semakin besar jumlah penumpang, ya kita pakai besaran pesawat yang tentu saja lebih besar gitu kan. Tapi hati-hati, jangan sampai malah jangan proporsinya itu jadi nggak sembari dan angka realnya. Misalkan proporsinya itu 50% gitu, setengah 2 kalinya. Nah, jangan sampai dia malah jadi 4 kalinya si size gambar ini, seperti itu. Intinya kita harus hati-hati lah gitu ya. Ini sih masih terkait dengan materi yang kemarin. Nah, ini adalah contoh untuk menunjukkan salah satu penyajian dari suatu data lah ya. Nah, jadi kita sudah dalam bagian ini kita sudah mempelajari grafik-grafik ya, yang merupakan suatu tools yang penting gitu ya dalam menggambarkan, mengekspor, terus membandingkan suatu data gitu kan. Nah, alat tools yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan suatu data itu kita bisa gunakan histogram gitu kan, untuk mengidentifikasi distribusi, ukuran pusat, variasi dan outliers. Adapun untuk exporting data itu kan kita bisa itu menggunakan scatter gitu kan, kita bisa tahu hubungan antara dua variabel, atau comparing data tadi ya dengan polygon juga bisa, atau dengan multiple bar chart tadi gitu kan. Nah, itu juga bisa kan untuk membandingkan data. Nah, ini beberapa grafik-grafik yang kurang baik gitu ya. Jadi beberapa grafik itu bisa jadi salah gitu ya, atau nggak representatif gitu ya, karena dia ada error, misalnya ada typo, harusnya barangkali 80.000 dia malah salah tulis menjadi 40.000, itu bisa ada error. Atau juga dia sudah benar gitu ya secara teknik tapi misleading gitu. Makanya kita butuhlah kemampuan untuk memahami grafik-grafik mana saja yang tidak baik dan kenapa mereka bisa misleading. Nah, ini contohnya, ini sama dengan kemarin karena penggunaan skala nih untuk grafik yang pertama itu dia menggunakan skala datanya 1 ya, 53, 54, 55, 56. Sementara untuk yang grafik kedua dia menggunakan skala datanya 10. 0, 10, 20, dan dia starting point-nya juga dari 0. Sementara ini starting point-nya dari 53. Akhirnya grafik yang dihasilkan juga berbeda. Pada grafik pertama seolah-olah ada gap yang sangat signifikan gitu kan antara Demokrat persentase orang yang setuju dalam suatu survei gitu. Nah, ini kan seolah-olah ada celah yang besar. Padahal kalau kita menggunakan skala yang seharusnya
yaitu dari 0 gitu dengan skala yang cukup lebar gitu ya. Nah ini akhirnya kita bisa menghasilkan gap yang tidak terlalu besar, yang memang ini tidak terlalu besar kan, hanya selisihnya hanya sekitar 8 gitu. Jadi kalau ini kan seolah-olah ada 20 atau bahkan 60 gitu. Kalau kita lihat gitu artinya kan ada gap besar banget gitu. Sementara ini yang seharusnya angka realnya kan tidak menunjukkan gap yang sebesar itu gitu. Yang tadi yang contoh yang pictographs ini yang contohnya kita mau pakai pesawat tadi gitu. Jadi jangan sampai kita mau menunjukkan suatu angka itu dengan suatu gambar, tapi kemudian kita miss gitu dalam dalam menentukan proporsinya gitu. Jadi akhirnya yang seharusnya hanya 2 kali lipat, akhirnya karena kita terlalu besar dalam membuat gambar untuk angka yang lebih besar ini, akhirnya malah jadi misleading, seolah jadi kayak 10 kali lebih besar misalnya. Nah ini juga seperti ini kurang esensinya kurang bisa didapatkan gitu, seperti ini. Nah ini yang misleading yang tadi saya sampaikan. Nah seharusnya kan antara box pertama dengan box keempat itu hanya 4 kali lipat gitu. Tapi karena kita kurang tepat dalam menyajikan box terakhir gitu, akhirnya seolah-olah jadi 64 kali lebih besar gitu. Nah ini yang relatif objektif gitu ya, relatif baik dalam menunjukkan grafik yang relatif baik lah, proporsinya pas gitu kan. Jadi gapnya juga nggak sesuai lah dengan angka realnya lah gitu. Kalau dilihat dari grafik ini. Baik. Sebentar ya. Oke. Barangkali itu untuk sesi pemaparan bahan. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau misalnya belum ada, ini pas nih jam 8.34. Jadi untuk 1 jam ke depan, saya akan kirimkan ini ya. Ini yang belum hadir siapa ya? Kelas kita tuh, kelas kita yang 29 ya, yang 30 tapi sebetulnya 29 ya? Iya Bu, betul. Iya. Baik. Ya, kalau misalkan belum ada pertanyaan, maaf, kalau yang akhirnya tidak jadi itu siapa ya? Yang akhirnya dipindah ke kelas yang lain? Absen 21 Bu, Rotelson Joshua. Oh iya, absen 21 ya? Iya Bu. Baik, berarti semua hadir ya, bukan 32,93 kan kalau 2 desimal? Iya. Oh iya. Iya, berarti 33. Oh ya kita dibulatkan ke 1 angka aja ya. Iya. Langsung ke angka bulat. Oh ya 33. Berapa? 41 tuh ya. 4116 ya. Oke, berarti udah paham ya. Kemudian Bu, izin bertanya Bu. boleh. Bulatinnya itu maksudnya bulatin ke atas atau bulatin ke bawah gitu Bu? Untuk apa maaf? Untuk apa? Pembulatan Bu. Pembulatan untuk relatif. Untuk relatif ini? Iya. Kalau pembulatan itu kan tergantung kebutuhan. Tapi biasanya kalau misalnya kita ada, misalkan yang dimintakan bisa minta 1 digit, bisa 2 digit komanya ya, atau bisa dibulatkan. Nanti tergantung soal kalau itu. Nanti soalnya itu akan meminta apakah kita harus menampilkan dalam 1 digit atau tanpa digit, kayak ini kan tanpa digit nih. Atau bisa jadi kita diminta untuk menampilkan 1 digit, atau dimintakan oleh 2 digit, atau dimintakan 3 digit. Itu tergantung daripada persoalan gitu. Nanti yang menentukan itu
soalnya gitu. Kalau misalkan tolong tampilkan dalam 2 digit ya sudah, berarti kita tinggal menyesuaikan seperti itu. Nah, kalau untuk ketentuan dalam membulatkan, barangkali saya tambahkan saja informasi ya, barangkali sudah tahu tapi saya tambahkan. Kalau misalkan kita ada data 33,556, misalnya 2 digitnya 33,56. Nah, kita diminta untuk membulatkan untuk 1 digit. Nah, berarti ada yang bisa bantu jawab, kalau 33,56 itu kan ada 2 digit, 3356 itu kan 2 desimal. Nah, itu kalau dijadikan desimal dia menjadi 33,5 apa 33,6? Nah, Oh ya, berarti sudah 33,6. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin konteks pertanyaannya barangkali harus seberapa ya pembulatannya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan soal. Gitu. Oh ya Bu, makasih Bu. Ya. Nah, untuk sekarang kita relatif sudah ya. Nah, kalau untuk akumulatifnya? 27. Iya. 27. Tuh. 61. 61. 61. 74. 76. Baik, udah ya, udah paham ya. Ada yang belum paham, udahlah insya Allah ya. Tapi kalau belum paham nggak apa-apa gitu. Jadi kita bisa di sini kesempatannya gitu kan. Kalau memang belum paham nggak apa-apa, ditanyakan saja maksudnya gitu. Nah, sekarang yang pertanyaan D-nya ya. Nah, apakah distribusi frekuensi pada tabel 1 dan tabel 2 itu punya distribusi normal apa tidak? Kecenderungannya. Tidak. Untuk yang Tidak Bu. tabel 1 tidak. Satu Tabel 2 tidak. Tabel Iya. 2 iya. kenapa? Tabel 1 kenapa tidak normal? Tabel 2 kenapa normal? Tidak berbentuk lonceng. Tidak berbentuk lonceng. Oh iya, tidak berbentuk lonceng itu seperti apa maksudnya? Buku balik. Buku balik. Balik, betul. Tolong dijelasin lagi secara lebih detail. Yang ada mirrornya itu Bu. Betul. Datanya seperti apa? Kalau yang seperti lonceng itu? Katanya. Kecil jadi besar terus lama-lama kecil lagi. Datanya. Data apa itu? Data real atau Data frekuensi. Betul. Frekuensi. Ya, benar sekali ya. Berarti alhamdulillah nih udah paham nih mudah-mudahan semua sudah paham ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan pada temannya, berarti kan sudah, atau kepada saya juga. Ya betul, jadi karena frekuensinya itu dari kecil terus meningkat terus maksimum. Jadi setuju ya semua ya bahwa tabel 1 cenderung tidak normal dan tabel 2 cenderung normal. Nah, sekarang yang soal latihan nomor 2 ya, untuk analisis digit terakhir ada yang sudah? Dilaporkan Bu. Oh iya. Ya, bagaimana jadi distribusi frekuensinya? Ditulis digit terakhirnya Ibu. Gimana? Ditulis digit terakhirnya terus dihitung berapa frekuensinya. Ya betul. Nah, dari jadi distribusi frekuensinya hanya berupa angka 1 digit ya? Iya Bu. Iya Bu. Iya, karena kan kita minta 10 kelas, berarti distribusi. Kalau kan kita minta 10 kelas, berarti lebar kelasnya berapa? 1. Iya. Lebar kelasnya 1 ya. Dari mana 1 itu? 1 dikurangi 0, 2 kurangi 1 1. kurang 0. Iya. Maksud saya lebar kelas itu formulanya apa? Lebar kelas formulanya Class width formulanya apa? Betul. Dalam hal ini berapa maksimum kelasnya? Maksimum nilainya? 9. Iya, berarti kan 9 ditambah dengan? Betul. 9 tambah 0 dibagi dengan? 10. Sama dengan? 0,9. Betul. 0,9 kita bulatkan menjadi 1. Jadi itu adalah lebar kelasnya gitu.
lebar kelasnya 1, tapi kan dia bentuknya nggak bentuk range ya, karena dia sudah 1 gitu kan lebar kelasnya. Seperti itu. Dan sebetulnya dia masih bisa kategorikan karena ketika dia 0 itu kan berarti dia bisa ini kan berat badan kan, ketika ada 0 berarti kan bisa 60, bisa 50 gitu kan, bisa 40, merupakan kategori juga gitu, kategori yang angka-angka yang diakhiri dengan 0 kan, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan berdasarkan data ini, kita kan sudah bikin tadi ya distribusi frekuensinya. Nah, apakah berat badan apakah data berat badan ini cenderung dilaporkan apa cenderung diukur? Dilaporkan, Bu. Dilaporkan, Bu. Baik. Kenapa? Nggak urut angkanya, Bu ya. Iya. Karena di interview. Kan datanya acar. Karena tulisannya survei wawancara. Oh ya, survei. Iya, itu juga. Oh iya, betul. Indikasinya dari survei, artinya dia ada wawancara. Jadi kecenderungannya dilaporkan, betul. Kalau dari bentuk data sendiri gimana? Dari frekuensinya bagaimana? Tidak urut, Bu. Nggak urut dari kecil gitu ke maksimum gitu ya. Iya, Bu. Kalau ini dalam hal ini itu agak berbeda dengan konsep yang sebelumnya. Yang normal itu ya di sini tuh kita tuh yang ditanyakan untuk membuktikan gitu ya bahwa betapa survei persepsi itu bisa misleading gitu. Itu tuh jadi dalam hal ini survei persepsi itu tujuan daripada pengumpulan data digit terakhir itu tuh untuk membuktikan bahwa yaitu ini terkait dengan materi sebelumnya, betapa cara pengumpulan data itu menjadi penting. Nah, ketika kita mau menganalisis tentang berat badan gitu ya, berat badan orang dari 50 responden aja. Tapi caranya itu hanya dengan bertanya gitu. Tolong sebutkan berat badan Anda berapa. Nah, si peneliti ini punya hipotesis. Ketika hanya ditanya dan bukan diukur dengan alat timbang yang akurat gitu ya, yang sesungguhnya gitu. Nah, orang itu akan kecenderungan membulatkan ke angka yang akhirnya 0, akhirnya 5. Misalkan saya punya berat badan 54. Nah, saya kan kecenderungannya itu dia punya hipotesis cenderungnya orang yang misalkan 54, nggak mungkin dia tuh membulatkan ke atas tuh, kecenderungannya nggak mungkin jadi 55. Tapi dia akan lebih ke 50 gitu. Itu bisa dua sih, bisa jadi dia udah lama nggak nimbang, jadi dia sekitar 50-an, udah 50 aja deh gitu. Jadi kecenderungannya itu dibulatkan gitu ke 50 atau enggak ke 5 gitu. Misalkan dia punya berat badan sebenarnya 56 atau 57, tapi dia akan kecenderungannya itu akan jadi 55 gitu. Karena kan 55 dan 50 itu angka yang enak kan. Nah, makanya kalau dilihat nih sama kalian, yang digitnya 0 atau 5 itu jadi frekuensi itu paling besar gitu. Untuk digit 0 kan ada berapa frekuensinya? Sudah dihitung belum? 26, Bu. 26, betul. Untuk 5 ada berapa? 12. Betul. Nah, itu kan mereka menonjol kan, maksudnya secara frekuensi itu paling banyak muncul gitu dari 50 responden itu. Nah, disitulah terbukti, disinilah data ini bisa menunjukkan gitu, betapa cara pengumpulan data itu betapa menjadi bisa misleading karena orang itu akan kecenderungan untuk lebih rendah, dan lebih rendahnya itu dengan angka yang enak gitu, dengan antara kalau misalkan dia 41 dia akan jawabnya 40 gitu. Atau dia kalau misalkan 58 dia mungkin jadi 55 kayak gitu kecenderungannya. Karena itu tapi kalau misalnya kita benar-benar mengukurnya itu, mengukur berat badan dengan cara diukur benar-benar dan bukan dengan presisi seperti ini, nah itu kecenderungannya dia akan frekuensinya itu akan sama gitu, jumlah digitnya itu akan homogen lah gitu. Misalkan 0 ya kecenderungannya, misalkan 0 ada 10 kelas nih ya, rata-rata 10 lah, 10 kurang lebih gitu, dikit-dikit lah gitu. Jadi data itu akan bervariasi, dan dalam hal ini malah karena ini kan beda dengan distribusi frekuensi yang kita pelajari tadi kan. Kalau itu lebih ke arah berapa sih jumlah yang 40-an, 50-an. Kalau 0 itu kan arti dia bisa, kalau range datanya 60 sampai kalau range datanya 40 sampai 80, berarti dia kan 0 ini artinya yang menjawab 40, yang menjawab 50, yang menjawab 60, 70, 80. Nah, semakin dia semakin jumlah yang akhir last digitnya itu 0, semakin sama gitu ya, last digit itu frekuensinya sama antara 0, 1, 2, 3, itu malah dia bisa dibilang lebih acak gitu, lebih nggak ada tendensius gitu. Kalau dia sama, jadi dalam hal ini frekuensi yang diharapkan malah sama.
Kalau misalkan dia sama, misalkan 0 ada 10, 1 ada 10 nih, misalkan idealnya ya. Yang jawab 40 itu ada 10, yang satu ada 10. Nah, ini malah bisa dibilang dia kecenderungannya data yang diukur, dia cenderung lebih valid gitu, lebih akurat. Dibanding kalau ada terkumpul di suatu digit gitu. Nah, itu berarti ada tendensius dia lebih nyaman dengan last digit itu. Kayak gitu ya. Kalau untuk yang nomor 2, ini kan tentang tinggi badan. Ini bagaimana? Apakah sama dengan yang sebelumnya, apa berbeda? Beda gue. Beda ya. Iya. Nah, ini juga sebetulnya apa namanya? Ini juga tetap menunjukkan bahwa ini data ini sebentar. Dilaporkan juga kan, karena yang menjawab digit 5 itu ada 15 gitu. Iya kan? Jadi seperti yang tadi saya bilang, idealnya itu kalau untuk kasus last digit ini, idealnya frekuensinya sama justru. Bukan, nah ini kan kalau yang kita pelajari tadi soal kan ini normal gitu. Nah itu malah dalam kasus kita dalam last digit ini kita malah pengennya itu sama. Nah ini kita harus, nah di sini tuh kembali lagi segala sesuatu tergantung konteks gitu. Kalau konteksnya kita dalam hal ini ya kita ingin kalau tadi kan yang soal sebelumnya frekuensinya itu kan harus bell shape gitu ya, karena itu berarti normal. Kalau ini malah kalau dalam kasus ini dia pengen itu frekuensinya itu sama, uniform gitu. Karena kalau ada saja satu yang terkumpul, artinya orang akan cenderung lebih milih itu gitu. Dan ketika orang cenderung lebih itu, ketika misal 5 nih ya, 5 kan ada 15 responden yang respon gitu. Artinya orang itu ada kenyamanan dalam membulatkan menjadi angka 5 gitu. Nah, nanti kalian bisa baca lebih itu ada di buku di bagian tentang berat badan juga. Nanti coba ya saya bukunya ini. Itu ada penjelasannya bahwa kalau untuk kasus seperti ini malah distribusi frekuensi yang kita harapkan adalah yang uniform gitu, yang sama frekuensinya gitu. Artinya di situ data itu cenderung tidak subjektif gitu. Kalau misalnya kayak gini masih ada unsur subjektivitas. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan 3. Nah, pertanyaan 3 itu itu dalam flyer Excel kita ingin mengidentifikasi ada hubungan nggak antara volume otak dengan IQ? Ada hubungan positif nggak? Oh, ada yang sudah meran? Kira-kira pakai graf apa? Pakai grafik apa kalau ingin mengetahui hubungan atau korelasi? Belum ada ya? Belum ya? Belum ada yang ngerjain? Baik. Nah, jadi yang di Excel itu kita tujuannya untuk mengetahui korelasi, artinya kita mengeksplor data, itu kita pakai scatter plot ya. Kita pakai scatter plot untuk pertanyaan 3 dan 4 itu kita pakai scatter plot. Nah, nanti kalian identifikasi. Nah, saya tunjukin aja lah ya, kayak saya share aja sebentar. Itu nggak bisa. Ini yang lost ya? Sebentar. Boleh minta tolong dijelasin ulang nggak, Bu? Yang mana? Yang cara pelaporan dilaporkan atau diukur itu, Bu? Iya. Jadi contoh di kita kan itu berat badan gitu ya. Nah, berat badan itu kan itu kan bisa dua macam kan. Bisa dengan cara ditanya saja pada orang yang bersangkutan berat badan Anda berapa gitu. Terus dia respon, atau kita mengukur langsung, kita bawa timbangan, terus kita timbang, terus kita catat. Nah, kecenderungannya kalau yang ditanya saja itu orang kecenderungannya akan membulatkan ke digit yang nyaman gitu. Jadi akhirnya digit yang nyaman itu
itu akan besar frekuensinya. Seperti itu. Misalnya, ya kayak tadi, kalau misalnya orang itu misalkan ketika dia 41, dia nggak akan bilang 40. Kalau misalkan dia bilang sesungguhnya 41, dia akan masuk frekuensi ke 1. Tapi, ya kan, tapi karena dia lebih nyaman untuk membulatkan ke bawah, karena kan orang kan pengen kan berat badannya serendah, kecenderungannya kan pengen berat badannya itu kan lebih rendah lah gitu ya kecenderungannya. Ini hipotesis dari penelitian ini. Tapi karena kita cuma nanya aja, dia akan jawabnya 40 gitu. Kecenderungannya seperti itu. Dan itu terbukti dari data dari data yang kita punya. Ternyata digit yang dilaporkan itu sebagian besar berkumpulnya itu di 0 atau di 5. Artinya 0 itu apa? Misalkan 0 itu nggak berarti cuma 0 gitu, enggak. 0 itu tuh kumpulan data-data yang berakhiran dengan 0 akhirnya. Jadi kalau kita punya data dari 40 sampai 80, ya 0 di sini itu artinya terdiri dari data-data yang terdiri dari yang 40, 50, 60, 70, 80 gitu. Nah, itu yang melaporkan 40, 60, 70, 80 itu ada berapa? Nah, ternyata dari 50 orang itu yang melakukan 40 sampai 80 itu ada 15 ya dalam kasus kita ya. Iya, Bu. Ya, 26 dalam 50 responden itu. Sementara yang ada selain itu juga yang 5 itu ya, yang digitnya 5, yaitu ketika dia 46, nah dia akan bilangnya 45. Nah, 5 itu dalam artian berapa sih data-data yang akhirnya 5, artinya bisa 45, bisa 55, bisa 65, bisa 75, bisa 85, bisa 85 nggak ada ya, bisa 75 gitu, ada 12. Nah, di situ kan terlihat ya bahwa karena dia berkumpulnya di 0 dan di 5, terlihat bahwa orang itu lebih cenderung senang membulatkannya itu ke 0 dan ke 5. Artinya apa? Karena dia cenderung membulatkan, artinya yaitu data itu nggak valid gitu, nggak valid merepresentasikan sebenarnya. Karena ketika data itu diukur, biasanya itu mereka nggak ada kecenderungan di digit berapa gitu. Itu mereka kecenderungannya akan sama frekuensinya gitu, antara 0, 1, 2 digitnya itu akan sama karena dia kan acak kan gitu. Nggak, tapi kalau ini kan orang sudah ada rasa nyaman gitu dengan digit 0 dan 5, akhirnya data itu menjadi terkumpul di 0 dan 5 gitu. Di akhiran 0 dan 5. Begitu pula dengan yang data kedua ya, walaupun dia yang 0 gitu kan, seolah-olah ini normal gitu. Tapi dia tetap saja kalau dalam hal ini malah dia bisa menunjukkan bahwa bisa menunjukkan bahwa orang itu cenderung untuk tinggi badan dia cenderung untuk membulatkan ke 5 gitu. Misalkan saya tinggi badannya 105 gitu. Nah, saya cenderung jadi 155 gitu. Atau 106 atau 67 jadi cenderungnya ke 165 gitu. Jadi itulah kelemahan dari kalau kita mau mengukur dari persepsi ya, dari omongan orang tuh akan punya subjektivitas yang besar gitu. Ini tuh hanya sebagai contoh yang menunjukkan kepada kita bahwa betapa ya seperti itu gitu. Ketika orang itu bisa punya bahwa data itu kalau dibangun dari persepsi memang akan kecenderungannya kecenderungannya akan mengikuti unsur kenyamanannya dia, unsur subjek, bukan data real gitu, data real yang disampaikan. Makanya karena itu jikalau memungkinkan dalam suatu penelitian memang harusnya diukur secara langsung. Tapi kan ada hal-hal yang seperti persepsi terkait birokrasi atau apa itu memang kita tidak bisa gitu ya menghindar dari persepsi orang gitu. Dan nanti juga kan kita jelas ini persepsi gitu. Dan semakin banyak sampel kan diharapkan datanya juga lebih menunjukkan kondisi sebenarnya kan. Ya, itulah kenapa disitulah persepsi itu, karena persepsi kan penuh dengan subjektivitas kan, apalagi karena itu untuk hal-hal yang bisa diukur oleh suatu alat yang real. Nah, sebaiknya kita menggunakan pengukuran itu gitu. Atau atau bisa jadi misalkan eksperimen kan, kemarin ada observasi. Nah, kalau observasi saja yaitu kita rentan dengan subjektivitas lah gitu ya. Tapi kan kalau eksperimen itu kan kita memang sudah bisa mengontrol subjektivitas itu gitu, lebih baik lah gitu secara relatif gitu ya. Kalau sudah eksperimen karena kita sudah mengontrol variabel-variabel yang bisa mempengaruhi variabel-variabel lain. Misalnya kita mengatur dampak, kita
sudah bisikan nih gitu kan, sedemikian hingga hasilnya itu hanya ditentukan oleh variabel yang kita maksud gitu. Seperti itu sih. Jadi dari sini balik lagi kita ini tuh menekankan betapa pentingnya cara pengumpulan data gitu. Kalau hanya persepsi ya seperti itu, orang akan cenderung untuk memberikan informasi yang senyamannya dia, yang which is salah gitu, yang which is itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Misalnya saya 54, saya laporkan 154 tinggi badan saya, tapi saya laporkan 155. Nah itu kan sebetulnya mislead kan, gitu. Itu ini hanya jadi sebagai bagian dari betapa pentingnya gitu ya logik berpikir kita. Gimana tadi, siapa yang nanya, maaf? Sandra, Bu. Iya, gimana Sandra, jelas nggak? Iya, Bu. Masih rada-rada belum nyambung kan. Nanti saya coba baca deh, Bu. Iya. Nanti saya ini kan deh saya kirimkan halamannya ya, halaman yang buku Triola itu ya. Barangkali mudah-mudahan bisa lebih membantu gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk Q3 dan Q4 ini sudah kelihatan ya. Untuk Sudah, Bu. grafiknya sudah ya. Nah, jadi kalau dari grafik seperti ini ya, antara volume otak dan IQ, kira-kira ini hipotesis bahwa ada korelasi positif, benar nggak? Ada indikasi nggak sih dari scatter plot ini gitu? Antara IQ dan volume otak. Ini kan horizontalnya volume otak, vertikalnya IQ gitu. Ada positif nggak korelasi positif? Nggak ada. Kira-kira kalau kayak gini seperti apa cenderungannya? Nggak ada ya, nggak ada korelasi gitu ya kecenderungannya ya. Baik, iya sih. Cuman kalau kita betul. Cuman kalau kita mau hitung korelasinya, sebetulnya dia malah cenderung negatif gitu. Ini kan ada nih, kelihatan ya, negatif 0,06. Kalau secara angka gitu ya. Ya sih, kalau ini kan relatif acak, bisa cenderung tidak ada korelasi, bisa seperti itu. Nah kalau untuk yang Q4 ada korelasi positif? Ada. Ya. Nah, karena dia semakin besar volume sorry ini antara volume dan weight ya. Oh ya, semakin besar weight, semakin besar volume. Ya, seperti itu. Ya, baik. Ada yang tanyakan lagi? Sekarang sudah jam. Ada ya? Ada. Mau tanya, Bu, Ya. cara nyari yang angka korelasinya tadi gimana ya, Bu? Kalau di Excel ya. Kalau di Excel itu kita pakai option. Ini ada option. Terus kita adds in. Share screen-nya? Sesinya nggak ada. Sebentar. Udah ya, udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Option, kemudian setelah option kita adds in, kemudian ini ada Excel Actions Go, terus kita klik analisis toolpath. Oke. Terus kita masuk ke data. Di data ada data analisis. Nah, nanti di sini ada korelasi gitu ya. Sudah, kita tinggal masukkan ininya, range-nya, terus output range-nya. Misalnya output range-nya di sini gitu ya. Gimana? Sini misalnya. Oke. Sorry. Dari itu input ya. Sini kali ya. Oh, nggak bisa. Bentar. Input range-nya. Itu bener kan ini ya?
Output range-nya itu bisa ini kan. Wah, bisa juga ya. Input range of non-numeric data. Labelnya itu Bu, label Labelnya sinkronnya masuk ya? bukan? Oh iya. Betul. Ya, betul. Kayak gitu ya. Makasih. Makasih Bu. Baik, sekarang sudah jam 10.03. Barangkali kita akhir saja ya untuk pertemuan sekarang. Nanti mohon maaf untuk assignment satunya belum sempat saya cek. Nanti akan saya cek. Nanti akan ada assignment kedua ya untuk minggu ini gitu. Ya harapannya sih sebetulnya assignment itu hanya untuk sebagai latihan sih sebetulnya. Latihan belajar gitu ya. Baik, kalau gitu saya akhiri untuk materi kedua kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.